Hai netizen semua di rumah, apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini ya. Aku udah lama nih nggak bikin konten. Aduh, ada kali hampir sebulan ya. Aduh, kali ini aku baru sempat lagi mau ngobrol-ngobrol sama bintang tamu aku, artis yang legend, artis yang dulu ngetop banget di masanya. Ini dia di sebelahku nih, Mbak Marian Cemantau. Hai Mbak, apa kabar Mbak? Ya. Lama ya kita nggak ketemu ya. Aduh, berapa lama ya Mbak? Lama Padahal juga. Kita arisan loh. Iya arisan, terus dulu kita sering show bareng ya. Iya. Ke mana-mana, keluar kota, ke Padang, kemana. Oh iya benar. Dulu zaman-zaman kita masih Iya, jaya-jayanya. Kita ke mana dulu ya? Pokoknya tur keliling deh. Iya keliling, keluar kota tuh sering banget dulu ya. Sama-sama. Nah hari ini Mbak Marian Cemantau ini datang ke rumahku. Seneng banget bisa kesini. Baru kali ini ya Mbak? Iya baru pertama kali. Aku juga senang didatengin sama Mbak Ance. Mbak ngomong-ngomong Mbak Ance sekarang lagi sibuk apa sih? Sibuknya sih sebenarnya tawaran nyanyi masih ada. Oh, ada ya? Show di wow, kafe-kafe gitu untuk lagu-lagu nostalgia. Tapi saya sepertinya sudah tidak ingin nyanyi sebenarnya, ingin gitu? menikmati orang nyanyi aja. Paling kalau nyanyi pas kumpul arisan, teman-teman baru kita nyanyi rame-rame, happy, nikmatin Oh gitu. jadi sekarang nyanyinya pengen cuma untuk enjoy aja. Iya, nikmatin hidup aja lah. Udah nggak mau buat komersial? Lihat sikon aja lah. Kadang-kadang sikon kita aja ya? mau lihat audiensnya, umpamanya kalau nostalgia oke lah. Oh, gitu. Karena saya udah lama nggak pernah hafalin lagu. Oh gitu ya? Udah males. Udah males ya? Udah berapa lama Mbak nggak show atau nggak bikin rekaman? Selama perkawinan aja 28 tahun. Oh. Karena nggak boleh nyanyi, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh nggak boleh apa-apa pokoknya. Ya ampun Mbak, jadi kan dulu Mbak ini termasuk artis yang ini loh Mbak, yang happening banget gitu. Artinya gitu termasuk jajaran papan atas, artis jajaran papan atas. Lumayan. Banyak lagu-lagunya yang ngetop. Ya. Artinya kan aktivitas Mbak di dunia nyanyi itu kan pasti sangat apa ya, ras banget, padat banget gitu. Padat, sangat padat. Nggak pernah di rumah itu. Nggak pernah di rumah. Paling 1 hari 2 hari. Terbang lagi. Kadang maunya dari Solo nih kita airport pindah lagi buat ke Bengkulu kayak gitu. Oh gitu. Jadi nggak pulang lagi tuh. Pulang. Ambil Pindah koper. Dari kedatangan pindah ke keberangkatan lagi. gitu? Iya dulu sampai seperti itu. Jadi pulang nggak ngambil koper dulu? Ada yang nganterin ke airport? Nggak, ambil koper dulu baru pindah Oke. gitu. Saking padatnya ya? Dulu seperti itu. Ya ampun, jadi nggak ada waktu di rumah. Guys tuh, coba kalau zaman dulu dia ngetop tuh gitu tuh. Pulang show, sampai Jakarta, ngambil koper, berangkat lagi. Di Jakarta pun banyak acara dulu. Oh, gitu Maksudnya ya, Mbak? sering nyanyinya di Jakarta juga banyak, luar kota juga banyak. Banyak banget Ya ya. zaman itu ya. Nggak capek tah kalau maraton begitu? Mungkin gini, pekerjaan itu saya nggak ngerasa kerja. Karena Oh, saya ya. seneng nyanyi. Hobi. Jadi saya nggak ngerasa nyanyi. Saya cuma berpikir gini, cuma nyanyi inilah, udah gitu bisa jalan-jalan ke luar kota, gratis pula, dapat honor pula. Pulang. Kitanya happy pula. Iya, Dapat teman baru. Betul. Makanya kalau kerja itu yang kita hobi, yang kita seneng, suka. tidak merasa capek, tidak terasa. merasa siksa, tidak merasa dibudakin. Tapi emang nggak pernah dalam, kan itu kan sangat padat tuh ya Mbak ya? Iya. Sampai aduh ambruk, staminanya nggak kuat. Pernah nggak gitu? Nggak pernah sih alhamdulillah. Oh, Cuman sehat saya aja ya? suka berpikir ini. Aduh di pesawat ya, kita sering kan naik pesawat gitu kan. Aduh kalau sampai jatuh gimana ya, itu yang kita takutin. Sampai takut gitu loh di pesawat. Emang takut ketinggian Mbak? Enggak, cuman aduh keseringan naik pesawat aja jadi kepikiran. Kalau stamina sih paling ini kalau suara lagi hilang, Serak, gitu serak. ya. Itu yang sedih. Oh. Sedih gini, aduh gua nggak bisa nyanyi rasanya gitu kan. Tapi pernah nggak pas lagi suaranya serak parah ngomong kayak begini, tapi harus nyanyi? Jadi gini, waktu datang ke satu tempat ke daerah, saya ingat kok sama Mama Grace Simon. Oke.
Oke, nggak apa-apa. Pas malamnya hilang suara, tapi masih ada bisa untuk nyanyi. Oh gitu. Tapi saya tetap nyanyi 2 lagu, abis itu hilang. Aku juga pernah tuh kayak gitu, Iya. Mbak. Gara-gara makan apa? Makan duren. Masa sih pengaruh Iya, duren kan panas. ya? Heeh. Oh. Makanya saya sampai sekarang takut makan duren. Oh, kalau aku dulu pernah Mbak sakit Ah. kayak gitu, soalnya sampai ngomong gini, halo apa kabar? Ya Allah. Aku harus nyanyi malamnya dan sudah lunas dibayar Mbak. Mm-mm. Jadi di belakang panggung aku mikir, aduh bingung nyanyi lagu apa. Akhirnya tau gak aku nyanyi lagu apa? Lagu Bosas. Yang gampang. Yang Betul, gampang. yang nafas pendek. Dan keluar suaranya. Iya. Kebetulan sound sistemnya bagus, jadi lancar. Ya itu menolong sih Menolong kalau banget sound ya. system ya. Tapi ya paling kayak gitu aja Mbak ya, masalah suara serak aja Iya, problemnya ya. itu aja kalau suara serak tuh sedih ya kita. Karena aduh kita nggak bisa nyanyi, Iya. nggak ada penghasilan. Karena itu mata pencaharian. Mata pencarian kita. Zaman itu ya. Zaman itu udah mantep banget ya. Nah, Mbak, itu berapa tahun sampai Mbak menikah? 28 tahun saya nggak nyanyi. Ininya dari mulai berkarir. Mbak dari umur berapa sih berkarir? Saya dari SMA loh nyanyi. Umur berapa tuh Mbak Es? Enggak, sebenarnya dari SMP. Iya. Cuman saya mulai rekaman tuh tahun 82. Oh. Jadi sudah lulus SMA. Oh, oke. Sudah kuliah. Sudah kuliah. Gitu. Oke. Terus dari mulai start punya album Panas. Kalau nggak salah album pertama Iya, kan? Panas, ciptaan Yanuar Ishak. Yanuar Ishak. Ya. Om Chen, panggilnya Om Chen. Itu kan ngetok banget juga tuh. Lumayan lah. Sampai Mbak menikah itu berapa lama karirnya? Ada 10 tahun gitu. Mbak menikah umur berapa? 31. 32 saya punya anak. Berarti SMA sampai umur 31. Ya, kira-kira 15-20 tahunan lah kurang berkarir. lebih. Oh, gitu. Dan selama itu kan Mbak banyak mencetak album-album yang ngetop tuh Mbak. Banyak sekali lagu-lagu yang ngetop. Berarti cukup lama waktu bekerja dan mendapatkan uang yang bisa nyimpan uang maksudku. Iya, seneng itu bisa menghasilkan dan saya bisa beli rumah, saya Dari bisa beli situ? mobil, Iya, saya iya. punya deposit. Enak ya Iya, waktu itu. alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang penting kita pinter-pinter aja memanage Nyimpen. uangnya. Jangan hura-hura, Iya, pergi betul. ke klub, kemana Iya. habis. Kita kan kalau sakit emang kita dibayarin sama Siapa? Itu kita masih pinter-pinter. Iya, Mbak, kita sepaham. Ah. Kita satu aliran. Nah, oke. Terus Mbak nikah kan? Ya. 28 tahun Mbak nggak stop. Tidak sama sekali nyanyi. Kenapa sih Mbak? Nggak dikasih sama suami. Oh ya Allah guys. Nggak boleh sama sekali nyanyi. Lagi ngetopnya, lagi rame-rame Iya. tahu nikah. Ges. Hilang. Stop, nggak boleh ngapa-ngapain. Itu pas lagi albumnya Ance dan Pance itu. Duet itu ya? Yang judulnya yang pertama kali judulnya. kayak gimana sih itu? Itu ya. Yang pertama di dalam hidup ini, rindu dan sayang menyiksa diri. Oh iya iya Itu. iya. Iya enak loh itu lagunya. Ya lumayan diterima oleh masyarakat. Dan ngetop banget Mbak. Ya, alhamdulillah. Enak itu. Sampai sekarang di karaoke pun di daerah masih banyak yang nyanyi. Iya, masih. Terutama yang umur kita. Iya. Pokoknya 40 ke atas lah. Ke atas. Nah, oke, terus kembali lagi ke kehidupan pernikahannya Mbak. Kenapa sih kok suami sampai melarang? Kan itu karir bagus ya. Maksudnya karir bagus dan Mbak lagi ngetopnya itu kok sampai dilarang kenapa? Enggak tahu saya juga, tapi kalau saya tanya kenapa alasan kamu tuh untuk tidak saya boleh nyanyi, tidak ada alasan. Tidak ada. No reason, pokoknya titik tidak. Wow, kalau aku sedih deh. Oh sedih, Hah? saya juga sedih tiap hari. Gimana? Bercucuran air mata tanpa sepengetahuan dia. Tanpa sepengetahuan dia? Iya. Jadi hidupnya gimana dong pernikahannya kalau kayak gitu Mbak? Awal-awal sih saya nggak bisa nerima ya, karena gini, saya masih nyuri-nyuri loh nyanyi. Oh jadi waktu pernikahan dilarang Mbak masih? Iya, karena masih banyak tuh yang minta saya nyanyi untuk show maupun untuk acara TV. Oh. Jadi anak umur 7 bulan. Saya bawa sama suster, saya bilang saya mau ke supermarket, mau beli buah anak habis, padahal saya rekaman suara. Zaman TV kan, TVRI kan harus rekaman dulu. Nah, baru seminggu atau 10 hari berikutnya rekaman Syuting gambar. gambar.
Udah saya rekaman buru-buru pulang. Jadi izinnya sama suami mau beli buah buat Ke supermarket. Ke supermarket. Padahal Iya, rekaman suara. sambil beli buah sambil rekaman suara. Nggak beli buah. Oh, nggak beli buah? Enggak. Ya ampun. Terus selesai rekaman kan minggu berikutnya dikasih tahu dong, nanti rekaman gambar. Aduh, alasannya apa lagi ya? Aduh, apa untuk ya? saya ke TVRI kan. Ada aja, saya bilang mau anterin papa saya ambil pensiun. Dulu kan, zaman dulu kan pensiun diambil ke kantor kas negara. Kan kalau sekarang kan ditransfer ke rekening. Jadi padahal enggak, papa saya nggak ambil pensiun. Saya bilangnya mau anterin papa gitu kan. Gitu. Saya rekaman gambar. Selesai rekaman gambar, buru-buru saya lari pulang. Karena suster sama anak saya bawa. Gitu loh. Sampai anak saya tuh lagi syuting gitu, dia teriak-teriak, Ance, Ance katanya. Anak band pada ketawa geli. Anaknya sendiri manggil mamanya Ance katanya. Tapi udah pulang udah selesai itu. Kira nunggu tampil nih pernah. Oh malam minggu kan, musik malam minggu saya ingat sama band The Step saya nyanyi. Lagi setel TV kan, wah pembantu udah pada ngeriung nonton. Tahu-tahu suami telepon. Bentar lagi buka pintu, mah saya udah mau pulang. Oh my god. Matiin TV. Oh my god, ya Allah. Matiin TV, buru-buru ganti channel. Oh ya. Udah kan selamat dong. Dan dia untungnya nggak setel TVRI. Oh, Dulu oke. cuman ada 2 channel TV swasta, RCTI dan TPI. Oke. Dan saya pernah juga isi TPI, ada yang ngadu biasanya. Kemarin Pas muncul gue di lihat, TV. gue lihat bini lu nyanyi gitu. Saya tetap nggak mau ngaku. Ya ampun, Mbak. Mbak berani juga berbohong di ini ya, di belakang suami. Kan baru umur 31, 32 kan rasa keinginannya tuh masih aduh saya masih kepingin dan masih nggak terlalu tua dong. Iya, masih segar, masih kencang. Baru 32 masih oke lah. Tapi lama-lama saya capek. Semangatnya masih Oh kepingin masih nyanyi, kepingin banget. pengen berkarya. Iya. Tapi lama-lama saya pikirnya, aduh capek hidup seperti ini ya. Dari minta baik sampai ribut sampai wah pokoknya sampai segala tuh tetap enggak gitu loh. Jadi saya pikir memang dia nggak mau kasih. Nggak mau kasih. Ya udahlah saya pikir gitu loh. Mungkin dia nggak kasih itu karena dia mungkin nggak tahu ya, malu kali istrinya nyanyi. Padahal dia kan ada di dunia hiburan juga ya. Ya dia kan dulu di RUT SCTV. Nah, kan apalagi di SCTV. Gitu. Aku taunya Mas Fuli cuma Mas Fuli aja. Dari pacaran udah tahu kan? Tahu, cuma nggak tahu kalau dia di RUT SCTV. Dia di RUT SCTV. Sebagai RUT SCTV harusnya paham ya bahwa istrinya penyanyi. Tiap tahun dibawa musisi jazz ke North Jazz Festival di Den Haag. Kan. Ngerti harusnya, iya loh. Tapi ya dia bilang enggak. Enggak. Iya. Tapi saya sih sempat, maksudnya ikut kalau dia pas bawa musisi Tapi itu tidak boleh tampil. ikut, tapi nggak nyanyi, ikut aja. Apalagi yang dilarang, Mbak? Jadi Mbak di rumah terus seharian? Iya. Cuman ngurus anak, anter les. Pantesan selama Mbak merit dulu, Mbak nggak pernah muncul di komunitas kita arisan Iya, atau nggak. kumpul-kumpul. Arisan, pengajian nggak boleh. Oh, itu juga nggak boleh? Oh my god, guys. Arisan nggak boleh, padahal arisan ketemunya cewek-cewek loh. Iya, pengajian nggak boleh. Pengajian juga kan cewek. Pokoknya nggak boleh keluar rumah ada intinya. Oh gitu, ya ampun Mbak. Sebenarnya sih memang saya juga tersiksa ya, secara lahir batin tersiksa. Tapi it's your choice. ya saya pikir ini pilihan saya, sudahlah. Dari awal pada saat mau menikah, Mbak tahu bahwa Mbak calon suaminya akan melarang ini. Enggak, saya kan tanya dulu. Ntar kalau udah kawin boleh nggak nyanyi? Boleh dia bilang, tapi lihat tempat. Oke. Lihat tempat, tapi rekaman boleh nggak? Boleh, nyanyi di TV boleh dia bilang gitu. Nggak boleh keluar kota show. Ya nggak apa-apa, saya pikir udah nikah kan. Ya tapi janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Ternyata enggak, pokoknya enggak ada reason, titik tidak. Jadi ya, guys, aduh. Jadi biar orang juga tahu bahwa saya tuh memang nggak mau nyanyi, bukan nggak mau nyanyi, tidak boleh nyanyi. Tidak boleh dulu. Nyanyi, tapi keinginan masih ada. Bahkan sampai sekarang ya, walaupun hanya untuk internal aja, untuk seneng aja lah, untuk happy lagi ya. Tapi kalau misalnya sekarang ada tawaran, Mbak, yuk kita bikin single. Saya masih mau, tapi saya pengen nyanyi lagu religi. Oh, oke. Masalah religi, Mbak. Mbak kan Manado. Iya. Mariance Mantau.
kan biasanya Maria Ceman Manado tuh banyak sorry ya kalau masalah religi ya. Enggak apa-apa ya. Agamanya Kristen. Iya, biasanya biasanya gitu. Mbak Muslim gitu. Cerita gimana? Karena banyak yang bertanya loh, Mbak. Iya, Maria betul. itu Muslim atau bukan? Iya, atau orang suka. Christian? Saya juga capek jawabnya. Oh gitu. Sampai saya Sekarang boleh sengaja jawab. pakai kalung ini supaya orang tahu, oh Marian Cemantau Muslim gitu loh. Oke. Karena ibu saya orang Jawa Barat dari Bogor. Oke. Papa saya Manado. Nah, saya ikut mama gitu. Oh, tuh kan guys, Dari yang banyak kecil. tanya yang masih karena suka banyak teman-teman yang tanya apa sih agamanya. Iya. Biasanya aku paling nggak mau gitu nanya masalah agama. Nggak apa-apa, karena gini, saya kan sekolahin anak di Al-Azhar. Ya. Saya tanteng anak saya dong masuk sekolah baru, tuh ibu-ibu yang pada nunggu anaknya, kok Marian Cemantau ini Muslim, kok mualaf kali, mualaf, pada nanya mualaf. Saya bilang, enggak, saya nggak mualaf. Jadi, ya enggak, saya Muslim, saya bilang. Dari awal Loh, bukannya Manado? Ya Manado, emang kenapa, saya bilang gitu. Cuman kan saya mesti jelasin, oh ibu saya ini kan capek gitu loh. Kayak gitu. Kayak gitu loh. Oh gitu. Ya oke, jadi serak nih. Aduh, minum. Minum. Ayo minum. Tapi ya sekarang sih udah, memang masih banyak juga yang belum tahu, masih suka pada nanya. Gitu ya. Apalagi waktu duet sama Pance kan disangkanya saya adiknya Pance. Ance. Ance dan Pance kan. Minum dulu ya. Jadi pada sangka adiknya, padahal kan adik dari mana itu Pondaa, ini Mantau. Iya. Oke, itu masalah rumah tangga tadi. Terus kan Abang Fuli atau Mas Fuli terus wafat ya? Ya. 5 tahun yang lalu ya? Iya. Itu pas ditinggal Mas Fuli gimana? Kan selama 28 tahun Mbak di rumah, nggak ngapa-ngapain. Kan kerjanya cuma nonton TV, ngurusin suami, masak gitu Iya, aja masak. ya? Doing nothing gitu. Iya. Terus pas ditinggal, kan artinya gini, sebelum menikah Mbak menghasilkan uang sebagai penyanyi. Iya. Juga sebagai bintang film. Nanti kita ngomong masalah pernah satu main itu film, ya. Menghasilkan uang, mendadak menikah Mbak nggak menghasilkan apa-apa. Terus ditinggal oleh suami. Iya. Setelah 28 tahun suami meninggal. Goncang nggak? Shock nggak bahwa Mbak tidak punya penghasilan lagi? Sumber suami kan biasanya memberi, Iya. tidak ada. Ya pasti bingung. Mana anak saya waktu itu lagi ujian SMA kelas 3 mau kuliah. Oke. Waduh, saya panik banget. Aduh, ntar anak saya makan apa nih ya? Sampai di titik itu. Iya. Mbak mikir anak saya ntar makan apa ya? Iya. Dia tidak meninggalkan apa-apa kah untuk anaknya? Nothing. Itu yang membuat Mbak sangat khawatir. Nah, anak saya bilang, Mama ada uang kan? Saya dulu nyanyi itu ada simpen uang. Oke. Sebelum nikah. Jadi saya simpen. Jadi saya bilang ada. Ya udah, kata anak saya, kita puterin aja apa. Jualan Mama bisa bikin apa. Mama bisa apa, Ma? Jadi saya bikin sambal cakalang suwir pedis di botol, saya jualin. Oke. Saya bikin klaper tart. Oke. Saya jualan panada. Belakangan ini saya coba-coba bikin spaghetti brulee. Saya terima pesanan ayam tangkap, masakan Aceh, karena suami kan Aceh. Iya. Saya bikin ayam woku. Pokoknya orang minta apa aja. Tapi lebih banyak masakan Manado ya, Mbak. Dan aku kan beberapa kali juga sempat sering order beli ya. Panadanya enak. Iya. Sambal roanya anakku sampai ketagihan. Jadi sekarang konsentrasi di makanan. Ya, di makanan. Untung sayanya karena saya tukang makan mungkin ya. Jadi saya tuh bisa masak makan. Saya bisa makan di restoran sama suami. Umpamanya suami kan yang sering di luar dong. Dia selalu bilang, Mah, ini ada restoran baru ini nih, umpamanya Sapo gitu kan. Saya cobain. Besoknya saya beli sama tempat-tempatnya, sama apanya. Saya bikin persis seperti Sapo itu dan dia bilang lebih enak. Oh, bakat berarti. Iya, terus lagi nonton TV sama anak. Tuh Pak, ada ayam tangkap, cobain dong di restoran Aceh gitu kan. Kita pergi, cobain. Besoknya saya bilang, saya bisa bikin dalam hati saya. Saya bikin tuh. Saya kasih cobain suami. Bungkus dong di box, bawa kantor tiap hari. Akhirnya bawa buat kantor, buat teman-temannya juga kali. Dan suami paling seneng bubur Manado.
Oh. Tinituan. Tinituan. Gitu. Karena dia seneng pakai dabu-dabunya. Oh. Dia selalu gini, aduh lu bikin bubur menado terus tar Gua gue gendut nih. Kadang dia udah makan tuh, Mas, tinggalin buat malam, ntar saya pulang makan lagi. Ya Seneng ampun. banget dia. Kita belum pernah ngerasain ini. Iya, makanya sama ikan cakalang atau ikan tude. Tude itu ikan tongkol kecil. Kalau orang sini kan mau kecil gede semua bilangnya tongkol. Oke. Kalau di Manado tuh cakalang beda, tude beda. Oh gitu. Uh-uh. Oh jadi beda ya? Beda. Tongkol tuh bukan cakalang. Tongkol tuh bukan cakalang. Kalau di mana beda, tuna juga beda. Kalau orang sini kan, itu ikan tongkol besar gitu kan. Oke. Padahal bukan itu tuna, beda lagi. Beda lagi. Aku nggak paham dengan kayak Iya. gitu. Nah, makan sekarang dari mulai suami meninggal, mulai masak, mulai jualan. Iya. Itu bisa menutupi kah kebutuhannya, Mbak? Alhamdulillah, order nggak berhenti. Wow. Terutama panadanya ya. Saya kan kerja sama ipar saya orang Manado juga. Oke. Alhamdulillah nggak berhenti. Setiap orang saya kasih cobain enak. Iya karena isinya tebel. Full. Dari ujung ke ujung ya. Full, dari gitu. gigitan pertama sudah ada. Kalau panada yang lain kan, Mbak, isinya cuma sedikit. Iya, di tengahnya doang. Rotinya aja gitu. Dan keras Dan pula. keras Iya, pula. alhamdulillah. Ya. Terus ada Gitu. usaha lain nggak, Mbak? Nggak ada sih, saya cuma itu aja, jualan aja. Masih by online? Ya, apa? ada online-nya, ada. Pokoknya anytime pesen. Tapi kalau dadakan nggak bisa ya, harus 2 hari sebelumnya. Nggak ada ini kah rencana buka toko kue atau apa gitu? Atau resto? Nggak ingin sebenarnya. Cuman saya masih pengen jalan-jalan. Nah itulah tuh masalah jalan-jalan satu lagi nih. Ini Mbak Ansa ini hobinya jalan-jalan mulu dan keluar negeri terus jalan-jalannya. Masih pingin nikmatin hidup kan, membayar yang 28 tahun itu yang gitu. jadi ponira terpidana. Balas dendam. Sebetulnya Mbak itu semacam ini ya, apa? Burung di sangkar emas kali ya. Aduh, kalau sangkar emas nih, burungnya terbang, sangkarnya laku dijual. Oh gitu. Kalau sangkar bongsang gimana? Ya. Burungnya terbang. Ya, sangkarnya dibuang. Bukan, yang mungut juga nggak mau sangkar bongsang. Istilahnya. Jadi Mbak yang mana nih? Insya Allah sangkar emas kali ya. Sangkar emas deh, insya Allah. Nah, makanya sekarang balas dendam Mbak, jalan-jalan ke luar negeri. Kan sebelumnya Mbak kemana sih? Belanda. Nanti pulang sebentar Toto udah di mana? Pulang sebentar Toto di mana? Ini bulan depan Desember mau ke Korea lagi. Ya, insya Allah. Lagi hobi jalan-jalan. Sendiri atau sama keluarga? Sama amancu. Sama cucu. Anak, mantu, cucu. Iya. Cucu 8 bulan tadi? Iya, dibawa berlima kita. Oh, happy. Sama mantu, sama anak, sama cucu. Karena saya seneng pergi bareng mereka. Kita nggak ikut tur. Oh. Jadi dia buka Google kemana, cari kulineran, kemana, cari tempat wisata yang bagus. Oh, pinter anaknya ya? Kalau kita kan kalau udah tua, kalau pergi sendiri juga agak takut ya kalau nggak ada. Tapi saya kemarin sih sendiri ke Amerika. Ke Amerika sendiri? Ada teman di sana? Enggak, temen tur aja kenal. Oh, temen tur. Sebelum-sebelumnya sih ada teman-teman. Pakai tour travel kali ya? Jadi ada temennya. Sama anak, kayak ke Turki, ikut tur ada temen-temen gitu kan. Oh, enak juga. Kayaknya aku perlu contoh nih. Nikmatinlah hidup. Kita udah umur segini, betul, mumpung sehat, ada rezeki. Betul. Nah itu, saya gitu aja lah. Udah rumah ya udahlah apa adanya aja, udah. Memang adanya segitu ya udahlah. Segitu aja ya. Kita nggak usah mesti begini begono. Mendingan uangnya dinikmatin hidup. Itu aja. Betul ya Mbak ya. Ya kan? Kalau hidup happy. Kalau kita udah di kursi roda, emang anak-anak mau bawa-bawa kita? Oh iya betul. Kan belum tentu. Betul juga iya ya. Kan? Aku harus mikirin itu. Iya, tapi tetap cari cuan harus. Oh harus Mbak. Kalau enggak kudu itu mah. Cari cuan harus, bikin happy, jalan-jalan harus, biar cantik kayak Mbak. Harus selalu cantik. Satu lagi nih, Mbak sekarang kemana-mana aku lihat pakai topi, tadinya enggak loh. Tadinya nggak pede pakai topi. Kenapa? Gara-gara temen punya topi. Terus saya coba, terus difoto. Loh, kok lumayan ya gitu. Jadi coba lagi beli. Jadi sekarang topinya banyak. Banyak banget. Ada di bawah satu. Aku coba deh. Ini punya Mbak juga kan ini. Coba deh. Aku coba ya. Cocok nggak ya? Cocok. Ini emang harus belakang gini. Oh itu belakang ya. Pitanya belakang.
Tuh bagus kan kayak Noni Belanda. Cocok nggak sih? Kayak Bagus apa? ya. Kayak Noni Belanda. Iya, bagus. Cocok ya? Cocok sama bajunya. Bagus nggak, Nay? Ntar kita jalan-jalan berdua kita pakai topi. Enggak, lagian kalau umpamanya aku tuh pakai topi, kebetulan rambutnya tuh lagi nggak cuci rambut, lagi lepek, lagi nggak bisa digerai. Tapi kenapa setiap aku ketemu, Mbak, kok pakai ini pakai topi? Kebetulan. Aku rambutku lepek. Masa setiap ketemu rambutnya lepek? Udah emang habis ngapain sih? Habis masak. Setiap hari. Itu kalau ada di dapur tuh basah sampai ke mata-mata keringetnya. Oh, udah kayak sauna ya? Iya, aku aja tau nggak kalau masak pakai apa? Pakai headband di sini. Supaya nggak keluar. Supaya nggak netes nggak ke mata. Ya ke makanan juga. Ke makanan juga. Aku pakai headband. Oh, gitu. Karena keringetan tuh basah gitu loh. Wah, sehat Gitu, tapi. ya. Sehat tapi itu. Iya, lumayan lah. Pokoknya selama kita bergerak Sehat. jadi sehat. Jadi di usia kita ya, Mbak. Dengan usia segini saya tiap hari masih jalan loh 9 kilo. Oh, really? Tiap hari? Iya. Waduh. Tiap habis sholat subuh. Ini males nih, harus nih kayaknya nih. Tiap hari Mbak, keliling komplek aja. Di Departemen Pertanian tuh kan satu putaran itu 1,5 kilo. Saya bisa muter kalau dulu masih bisa 10. Sekarang 7 atau 6 atau 8. Tuh. Gesit kalau aku lihat Mbak kalau jalan ke sana kemari. Ya masih 9 kilo tiap hari. Oh, sehat. Ya pokoknya gini lah, dengan umur segini tergantung kekuatan aja, umpamanya lagi capek 6 putaran gitu aja. Ini disesuaikan dengan mood dan kekuatan badan kita saat itu. Jadi jangan maksa lah. Ngomong-ngomong, koleksi topinya sekarang udah berapa? Banyak. Saya nggak bisa hitung. 10, 20, 30? Ya sekitar segitu mungkin. Oh, saking banyaknya udah nggak bisa ngitung? Iya. Paling itu ntar saya ambil Emang udah berapa ini saya tahun taruh. sih koleksi? Enggak, baru setahun ini. Tapi udah banyak ininya Ya, karena saya lihat-lihat, oh ini bagus beli. Oh lihat di sini bagus beli. Oh, ya ini cantik. Ini beli di Thailand. Oh, di Bangkok. Pantesan, soalnya aku jarang lihat di sini. Iya, Itu saya juga nyesel beli tuh. satu. Ya, lucu deh. Oh, Cocok nggak sih? bagus, Noy, beneran. Bagus. Ya ampun. Bagus kan? Oke Mbak, tadi ada satu yang belum kita obrolin tuh masalah, kan Mbak kan sebagai penyanyi. Ternyata Mbak ini juga sebetulnya sebagai bintang film. Pernah main film. Nah, berapa banyak film Mbak? Pertama saya tuh main sama Rano Karno, Lydia Kandau, Di film? sama Ita kalau nggak salah, Ita Mustafa. Ita Mustafa. Roman Picisan. Oh iya tuh ngetop juga Ya, itu. Rompis. Rompis Roman disingkatnya. Picisan. Oh oke Roman Picisan. Itu saya belum jadi apa-apa. Maksudnya belum jadi apa-apa, belum jadi penyanyi? Enggak, maksudnya belum rekaman. Oh, belum Tapi udah rekaman. nyanyi. Udah show. Saya udah nyanyi dengan band The Steps. Oh, udah nyanyi. Dengan band The Tapi Steps. belum rekaman ya? Belum. Oke. Yang gantiin Marini. Oh, Di band The Step. Dulu The Step itu Ada vokalisnya Marini sama Sandra Sanger. Oh, Mbak Marini sama Sandra Sanger. Mereka keluar. Mereka keluar karena Marini main film cinta. Oh, oke. Udah sibuk, The Step nggak ada penyanyi. Mereka audisi, saya tes, saya diterima. Berapa lama sama The Step? Lama. Oh, cukup lama ya? Lama banget. Pantesan, top of the pop. Terus film apa lagi Mbak? Terus kalau nggak salah Seindah Rembulan deh. Oh, itu kan kayak lagunya Iis Bianto. Iya, sama Iis, sama benar. Herman Felani, sama Christine Panjaitan. Jadi bintang utamanya Iis? Iya, sama Herman Felani. Oh, tahu kan lagunya yang Mbak masih ingat ya, Seindah Rembulan? Seindah rembulan, hati yang berbunga-bunga. Ya itu lagunya. Oh iya. Terus bukan istri pilihannya. Itu juga nggak Saya tahu sama tuh. Ita Mustafa, Adi Kurdi almarhum, sama Ida Kusuma. Itu nama-nama top zaman Iya, itu ya. zaman itu. Gitu ya. Berarti praktis film-film yang Mbak bintangin tuh Ya banyak juga lumayan lah. Yang booming Ada juga ya. 4 film mungkin ya. Cuman memang saya di acting tuh rasanya kayak orang gila. Oh, kenapa? Kok kayak orang gila sih? Aneh gitu, aneh. Anehnya kenapa? Tapi Mbak jalanin. Ya kan mau coba. Oh, oke. Gitu. Tapi setelah coba, aduh kayaknya nggak cocok deh, udah dinyanyi aja deh. Apa yang membuat Mbak bilang di film udah kayak orang gila? Apa? Ya kan harus nangis ntar. Oh iya. Sampai aku tuh dipancing-pancing untuk nangis susah banget. Gak bisa ya? Nggak bisa. Mesti inget pernikahan gue nih. Kan belum nikah. Oh, belum nikah. Waktu main filmnya masih. Oke. Makanya bisa main film, bisa kemana-mana, belum nikah. Oh gitu. Bagaimana kalau
udah nikah main film, tinggalin syuting betul, seharian penuh. Nggak boleh. Ya kan tidak orang mungkin. Dilirik orang aja nggak boleh. Ada orang lirik aja nggak boleh, guys. Apa tuh lirik-lirik? Padahal bukan saya yang lirik ya, dia. Terus kita larang kan, ngapain lu lirik-lirik? Ya ampun. Oke, jadi terus sekarang lebih banyak jalan-jalan aja sama masak aja ya? Ya, pesanan masih ada, jualan masih jualan panada, spaghetti brulee, klaper tart juga kalau ada pesanan. Soalnya kalau bikin sedikit sama banyak kan sama capeknya. Jadi sekalian. Nah, jadi kalau ada pesanan banyak, oke, saya jalanin. Tapi kalau cuma sedikit saya nggak mau capek, gitu loh. Kalau panada kan rutin tuh 2 hari sekali saya stok 100. Oh gitu. Oh, enaknya. Ya. Punya mama yang bisa masak makanannya enak-enak pula. Oke Mbak, dalam kehidupan Mbak selama ini sampai sekarang ada nggak sih harapan atau impian yang belum Mbak peroleh? Ada nggak? Ada yang harus dicapai lagi nggak? Atau sudah? Nggak ada sih, sudah. Tinggal satu aja. Saya selalu berdoa sama Allah bahwa jangan ambil dulu umur saya sebelum anak saya yang kecil meninggal. Sebelum anak saya yang kecil menikah. Jadi kan dia udah nggak ada bapaknya, ya kan? Kalau saya nggak ada kasihan. Sedangkan kakaknya waktu menikah itu, saya tanya mau siapa pendampingnya. Dia bilang adek aja, nggak mau. Kakaknya itu saya didampingin sama yang lain. Jadi didampingin sama adik anak saya yang kecil. Nggak mau kakaknya digantiin sama orang. Papa nggak mau, saya tetap aja sama adik aja katanya. Iya, jadi adiknya itu yang dampingin saya. Mamanya. Saya bilang emang ada orang perkawinan didampingin sama perempuan. Perempuan, kan dua-duanya perempuan. Nggak apa-apa katanya gitu. Maunya begitu. Ya udah. Sebenarnya sedih. Semoga sedih juga ya. Sedih, maksudnya nggak ada papanya, tapi dia nggak mau sama siapa-siapa kecuali papanya. Dia bilang, ya papa nggak ada, adek aja katanya gitu. Dan kebetulan adeknya tuh mirip papanya banget mukanya. Mirip banget deh itu, Aceh banget mukanya. Adeknya sudah punya calon? Sudah. Kapan mau menikah? Belum tahu lah, orang dia baru masih 23 tahun, masih kerja dulu, cari uang dulu. Iya. Oh gitu. Jadi nikmatin dulu ya. Iya. Kita sering jalan bareng kemana-mana gitu aja. Oke Mbak, kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Netizen udah tahu kehidupannya Mbak seperti apa. Mungkin baru kali ini Mbak bercerita tentang kehidupan baru Mbak, di podcast Norma Yunita Channel. Aduh, makasih banget sudah mau berbagi. Dan netizen yang penggemar Mbak juga jadi tahu kabarnya Mbak saat ini seperti ini, sehat walafiat. Ya, masalahnya kan selama ini orang nggak tahu kok tiba-tiba ngilang kemana gitu kan. Ngilangnya ternyata ada yang melarang. Oke Mbak, makasih banget sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Saya juga senang bisa dipanggil ke podcastnya Norma Yunita. Oke, dari perjalanan hidup Mbak, apa yang bisa dipetik, yang bisa dibagi untuk netizen? Mungkin sebagai saran atau bukan saran lah ya, untuk inspirasi aja. Yang dari Mbak petik dalam kehidupan Mbak, apa yang terbaik untuk netizen? Kesatu, bekerja dengan sepenuh hati, jujur, ikhlas. Kita bekerja harus dengan yang kita sukai. Jadi kita tidak akan merasa jadi budak karena hobi kan. Tidak. Jadi walaupun capek kita nggak ngerasa capek. Iya. Jadi intinya mungkin bisa jadi inspirasi semua teman-teman netizen semua bahwa untuk mengerjakan sesuatu carilah pekerjaan yang kita sukai. Iya. Sehingga kamu tidak akan merasa lelah. Iya. Terus sama ini jangan putus asa. Terus kita tekunin. Itu. Jangan putus asa ya. Iya. Oke. Thank you ya Mbak. Yuk, sama-sama. Bye.